Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala yang akan digelar esok hari akan mendapatkan pengamanan yang sangat ketat. 23.000 lebih anggota gabungan dari TNI dan Polri akan disiagakan di beberapa titik. Selain pengamanan yang ekstra ketat, pelantikan Jokowi juga akan dimeriahkan dengan pesta rakyat. Seperti apa pengamanan yang akan diberlakukan dan titik mana saja yang akan diperketat pengamanannya? Lalu bagaimana pula bentuk kemeriahan pesta rakyat untuk Presiden Rakyat? Kita akan langsung mendiskusikannya dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Boy Raffi Ahmad, dan juga Panitia Nasional Syukuran Rakyat Andre Opa Sumual. Pak Boy dan juga Opa, apa kabar nih? Baik. Satu hari menjelang pelantikan Presiden, nampaknya dari Panitia dan juga Polri juga sangat sibuk sekali ya seperti itu. Kita dari Pak Boy terlebih dahulu nih, Pak Boy, satu hari jelang pelantikan ini sebetulnya bagaimana persiapan dari pengamanannya itu sendiri? Ya, persiapan pengamanan sendiri ini sudah berjalan dari beberapa hari terakhir ya. Khususnya kalau kita bicara di lapangan langsung, itu kita sudah melakukan simulasi-simulasi, latihan-latihan yang sifatnya menghadapi tantangan real ya pada tanggal 20 besok, yang terutama tentu koordinasi antara Polri dan TNI, dan juga di sini kita melibatkan unsur Satuan Polisi Pamung Praja juga dan pemangku kepentingan lainnya yang di jajaran pemerintah DKI, dan tentu kita ketahui bahwa sudah ada perjalanan geladi kotor dan geladi bersih, itu pun kita menyertai. Jadi selama kegiatan geladi di gedung MPR, kita juga telah mengikuti proses dari geladi tersebut, dan tentu juga terkait dengan masalah rute ya, yang nantinya akan dilalui, termasuk nanti kegiatan yang akan dilangsungkan di Silang Monas. Oke, Pak Boy, untuk jumlah personel yang diturunkan sendiri dari Polri dan juga TNI dan juga ini ada dari Satpol PP yang dilibatkan seperti itu, bagaimana jumlahnya? Ya, kalau dari Polri itu sekitar 24.800. Kemudian TNI juga, informasi terakhir sekitar 18.000. Kemudian juga dari Pol PP itu sekitar 800 ya. Dari disebar dari mulai pada saat gedung DPR MPR, di saat kirap, dan juga di Silang Monas seperti itu? Benar. Jadi baik itu proses dari kegiatan yang berlangsung tanggal 20 Oktober atau besok pagi di gedung MPR RI, dan juga ketika Bapak Presiden nanti meninggalkan lokasi gedung MPR menuju istana. Itu tentu rute-rute yang akan dilalui sudah kita geladikan juga, dan kita tempatkan para perwira pengendali di masing-masing sektor, dan kita akan pagar betis ya sampai menuju istana ini. Oke, ini kita berbicara dulu di gedung MPR DPR ini ada berapa titik kemudian yang menjadi fokus pengamanan seperti itu, ataupun ada berapa ring yang diberlakukan? Kalau kita berbicara dari aspek ring, itu ada 4 ring. Ya, yang pertama ring 1 itu jelas adalah di dalam gedung MPR, di mana di sana adalah dari TNI ya, dalam hal ini Pas Pemres, yang akan melakukan langkah-langkah pengamanan, termasuk kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang ada di dalam, termasuk prosesi kegiatannya. Baru di ring 2 itu di luar kegiatan proses itu, dan ring 3 di halaman, dan ring 4 itu di samping rute juga sentra ekonomi, objek-objek vital, yang tempat-tempat yang perlu diantisipasi. Itu kita kategorikan sebagai ring 4, dan itu juga ada plotting anggota sesuai dengan hakikat ancaman yang sudah kita asesmen ya, dan kita menempatkan per sektor ya. Jadi terutama adalah dari gedung MPR RI menuju istana. Artinya pengamanan sudah dipersiapkan secara ketat seperti itu, dan sudah siap, mungkin bisa dikatakan 100% seperti itu ya persiapannya ya Pak Boy ya? Kita tidak underestimate dalam hal ini, dan pengamanan kita ada yang terbuka dan tertutup ya. Artinya terbuka itu adalah petugas yang seluruhnya menggunakan seragam dinas, dan tertutup itu adalah dari unsur-unsur intelijen yang memang dia sama dengan masyarakat. Itu juga termasuk unsur-unsur yang melakukan monitoring dari berbagai sudut, tempat-tempat yang dijadikan sebagai kegiatan dari prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari Senin besok. Oke, ini dari segi pengamanan sudah sangat siap. Nah, ini dari Panitia Nasional Syukuran Rakyat seperti apa nih persiapannya? Apakah sudah 100% juga? 100% belum pastinya, karena kita akan sampai 100% besok ya, ketika acara mulai kick off gitu. Tapi setidaknya sampai saat ini ya so far good. So far so good ya? So far so good. Ada izin juga kemudian pada saat sudah beres ya, saya dapat informasi sudah beres, izin semua. Jadi ya kita tinggal sekarang mengerjakan
apa-apa yang harus dikerjakan seperti penyelesaian panggung gitu ya, atau yang bagian kita kan masing-masing ada koordinasi untuk konser, saya di bagian konser, ada juga koordinasi untuk pawai yang dari HI ke istana seperti itu. Nah, ini berbicara mengenai acara, ini konsep acaranya akan seperti apa, Opa? Konsep acaranya, jadi kita ada 2 acara besar sih sebetulnya, tapi dalam satu kesatuan ya. Yang pertama adalah pawai dari HI menuju istana. Jadi konsep itu adalah bagaimana masyarakat mengantar presidennya menuju istana rakyat, ya seperti itu. Dan di situ akan ada pawai macam-macam, ada selain presidennya sendiri, presiden dan wakil presiden, akan ada rakyat di belakangnya menyertai dengan ada mobil hias, ada tari-tarian dari yang tari-tarian seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada terwakili gitu ya. Terus ada andong-andong yang berisi teman-teman artis, ya, ada juga para public figure nasional, atlet-atlet berprestasi akan ada di situ. Oke, ya. Ini kalau bisa kita berbicara mengenai pesta rakyat ataupun syukuran rakyat, ini nampaknya baru pertama kali ya, karena kita lihat pada saat Presiden SBY beberapa tahun yang lalu tidak seperti ini. Apa sebetulnya yang coba ingin digambarkan dari panitia mengenai syukuran rakyat ini, pesta rakyat ini seperti itu? Ini kan semuanya berangkat kita menggelar ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang ingin ya tadi yang saya bilang tadi, ingin merayakan ya Pak Boy ya, ingin menunjukkan bagaimana mereka menyambut presiden baru yang mungkin ini berkaitan juga dengan euforia politik yang banyak banyak masyarakat yang sekarang partisipasi politiknya kan semakin besar gitu ya, memang besar ya. Jadi orang juga senang untuk menyambut ini, dan akhirnya kita membuatkan satu panitia besar, daripada yang orang-orang yang ingin berpartisipasi ini tidak terkoordinasi, akhirnya kita koordinasi ke situ. Dan yaitu salah satunya adalah pesta rakyat yang di Monas, yaitu panggung musik, panggung tari-tarian dan lain-lain. Ada juga nanti potong syukuran, lambang syukuran itu kita lambangkan dengan potong tumpeng bersama ya, seluruh Indonesia. Dengan komandonya dari Monas, Pak Presiden sendiri gitu. Serentak ya, dilakukan serentak. seperti itu. Dan juga malam nanti ada pelepasan lampion berjumlah 17.480 lampion, tapi tidak di Jakarta semua. Ada 30 titik di seluruh Indonesia yang sudah dikoordinasikan. Jadi nanti acaranya akan serentak seperti itu ya, tidak hanya di Jakarta seperti itu. Ini tapi acara ini akan dimulai dari jam berapa? Kalau di gedung MPR DPR mungkin sekitar pukul 10 ya Pak Boy ya, seperti itu. Kalau untuk syukuran rakyat ini di Monas juga nggak mau ketinggalan, jam 10 juga. Jam 10 juga ya. Tapi nobar. Nobar nanti kita di sana nobar jam 10 nobar kegiatan live dari MPR DPR di gedung MPR, dan acara musiknya kita perkirakan sekitar jam 12 dan akan berlanjut terus sampai dengan jam 10 malam. Jam 10 malam. Dan Pak Jokowi ini akan hadir di acara ini sekitar pukul berapa nih? Kita mengundang Pak Jokowi untuk hadir dan bersedia untuk sekitar jam 4.30 sore untuk memberikan pidato kepada rakyatnya dan potong tumpeng itu. Ya. Dan Jokowi nanti akan memberikan pidato seperti itu pidato, ya. Dan akan kembali ke istana untuk ada kegiatan di istana, dan malam akan kembali lagi untuk menonton konser. Oke, baik. Bapak dan juga Pak Boy, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.